Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali bersama saya di Lukman Arif Channel, channel seputar mata pencaharian. Oke, pada siang kali ini saya akan mereview kembali, tapi hari ini saya mereview terkait dengan pelajaran bahasa Inggris terkait dengan telling time, teman-teman semuanya. Ini telling time. Nah, khususnya ini untuk adik-adik kelas 3 SD, yang mana bahasa Inggris itu ada yang kaitannya dengan materi telling time. Nah, ini perlu saya bahas karena saya juga ngelesi anak SD kelas 3, itu saya lihat materinya tentang telling time. Dan ini mengingatkanku pada saya dulu di SD, itu belum ada bahasa Inggris. Dapatnya kelas 5 SD atau kelas 6 dulu itu. Kelas 3 belum dapat materi bahasa Inggris. Dan sekarang ini anak-anak SD sudah diajari bahasa Inggris, bahasa Arab, itu sangat luar biasa sekali menurut saya ya. Tapi jangan melupakan bahasa Jawa atau bahasa daerah juga ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas untuk telling time itu sebenarnya apa, teman-teman semuanya. Nah, telling time itu adalah suatu cara untuk mengungkapkan waktu, pukul, jam. Nah, itu namanya telling time. Nah, di dalam telling time itu ada istilah yang sering muncul dalam telling time. Di antaranya adalah AM. AM atau IM ya. Itu antemeridium. IM. Antemeridium itu adalah waktu yang menunjukkan dimulai dari jam ya, jam 12 malam sampai 12 siang. Diingat-ingat ya, 12 malam sampai 12 siang. Yang kedua, ada long hand. Ini artinya bukan tangan yang panjang, tapi long hand ini adalah jarum panjang. Jadi itu di jarum jam itu kan ada jarum panjang. Misalkan yang panjang ini ke-12, yang pendek 7 kan gitu. Kemudian yang ini PM. PM adalah post meridium. Ya, ini dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Itulah PM. Tadi kan 12 malam sampai 12 siang. Sekarang kebalikannya, 12 siang sampai 12 malam. Kemudian ada short hand atau disebut dengan jarum pendek ya, yang warnanya hitam. Kemudian ada second hand, jarum detik yang biasanya warnanya merah di jam tersebut. Nah, kita bahas untuk IM sama PM-nya dulu terkait dengan waktu-waktu untuk penunjukan PM AM itu jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, yang pertama ini ada biasanya penulisan AM di Indonesia, tepatnya daerah kita, yaitu 00.200 ya kan. Kemudian 01.00 ini pagi ya. Kemudian selanjutnya 02.00 ini pagi. 03 pagi, 04 juga pagi, 05.0.200 pagi, 06.200 pagi, 07.00 pagi, 08.200 pagi, 09.200 pagi, 10.200 pagi, 11.200 pagi, sampai pukul 12 siang. Nah, ini sampai sini teman-teman semuanya. Ini untuk menunjukkan AM. Jadi dimulai 01 ya gitu. Selanjutnya, sedangkan untuk PM yaitu jadi post meridium dimulai dari pukul berapa tadi teman-teman? Adik-adik semuanya? Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi dari sini ya, 12 siang ini sampai 12 malam. Untuk penulisannya adik-adik semuanya, karena ini 01.200, sedangkan untuk PM itu karena menunjuk siang adalah 13.200. Untuk 02-nya ini menjadi 14.2 siang. Untuk 03-nya itu 15.200 itu sore. 04.200 itu sore juga, 16 berubahnya sore. 05 pagi itu menjadi 17.200 sore.
kemudian 06 pagi itu menjadi 18.200 malam. Dan malam ya teman-teman semuanya. Kemudian 07 pagi itu 07, kemudian malamnya menjadi 19.00. Kemudian 08 pagi itu menjadi 20.200 malam. 09.200 pagi menjadi 21.200 malam. Kemudian 10 pagi itu berubah menjadi 22.00 malam. 11.200 pagi menjadi 23.200 malam, dan 00.00 itu dini hari. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris nanti berubah menjadi o'clock gitu. Nah, inilah istilah yang sering muncul dalam telling time. Dan untuk bisa kita membaca bahasa Inggris dengan telling time ini, kita akan belajar lebih lanjut lagi. Ini sudah saya tuliskan di sini untuk mempermudah adik-adik semuanya bagaimana sih cara untuk bisa memahami telling time dalam bahasa Inggris ini. Oke, ada beberapa istilah di sini dijelaskan, ada beberapa istilah ya yang bisa digunakan dalam mengucapkan time, waktu. Di antara adalah yang pertama o'clock. Clock itu artinya jam atau pukul ya. Kemudian yang kedua a quarter. Quarter itu 1/4 atau 15 menit. Half itu setengah atau 30 menit. Past itu untuk lebih, to itu untuk kurang. Untuk lebih jelasnya, saya gambarkan pada posisi ini. Ini ada sebuah lingkaran, adik-adik semuanya. Dan nanti saya akan, untuk mempermudah ya, o'clock ini ditunjukkan untuk pukul 00.00. Jadi, jam 12 itu penyebutannya o'clock nanti. Karena 00.00 dini hari itu tadi. Kemudian untuk, ini dulu ya, 1/4. Ya, 1/4 itu untuk lebih, kata tadi pakainya pas, dengan lebih itu pas, kesini kan lebih, maka pakainya penyebutannya pas. Lebih itu pas. Makanya kalau 1/4 itu pakainya quarter past. Quarter past. Kemudian untuk setengah, nah di sini pakainya tadi apa? Half, setengah, 30 menit. Berarti half past. Half past ya. Lebih 30 menit misalkan, half past gitu. Kemudian untuk 1/4 kembali lagi di sini. Nah, ini pakainya quarter to. Quarter to. Kurang ya. 1/4 kurang namanya gitu. Dan ke sini nanti o'clock. Gitu. Nah, ini untuk penjelasannya. Untuk misalkan tambah waktu di sini, misalkan lebihnya 5 menit pakai 5 past. Lebihnya kok 10 menit pakai 10 past. Lebihnya 1/4 pakainya quarter past. Lebihnya 20 pakai 20 past. Lebihnya 25 pakai 25 past. Nah, atau lebihnya setengah berarti half gitu. 25 ini kalau kurang pakainya to. 22 ini kalau kurang 20, kalau ini 25, ini kurang 1/4, ini kurang 10, ini kurang 5 menit. Untuk lebih jelasnya kita pakai rumus ini teman-teman semuanya. Ini sudah saya tuliskan rumusnya. Menit ya ditambah pas atau to atau jamnya. Jadi menit dulu, kemudian kurang atau lebihnya, jadi lebih atau kurangnya, kemudian baru pukulnya atau jamnya. Nah, pada kali ini dijelaskan terkait dengan pada cara ini kita harus menyebutkan menitnya dulu, baru jamnya, dan memakai kata pas atau to untuk menerangkan kurang atau lebihnya menit pada jam tersebut. Oke, ini ada contoh teman-teman semuanya. Di sini ada pukul 08.210 menit. Nah, ini yang digunakan adalah lebih ya teman-teman semuanya. Maka it is, lebihnya dulu ini 10 ya. 10 itu 10. Kemudian pakai lebih itu apa? Pas. Kemudian baru yang pukulnya atau jamnya 8. Artinya itu jam 8 lebih 10 menit. Oke, paham teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Yang kedua ada 07.255.
ini kita ambil di sini dulu. 55 ini kan kalau pakai rumus 60 menit, ya kan, kita bisa kurangkan saja. Misalkan seperti ini teman-teman semuanya. Ini 60 menit misalkan, katakanlah. Nah, kita kurangkan saja 55. Maka menjadi 5 menit. Jadi, ini adalah 5 menit. Maka, 0755 itu sama dengan jam 8 kurang 5 menit. Sehingga 5 ini kita artikan terlebih dahulu karena dalam satu jam itu kan ada 60 menit, ya kan? Kemudian kalau dikurangi 5, ya 55 berarti kan 5 menit itu ketemunya. Maka 07.255 ini bahasa Inggrisnya 5 dulu. 5 itu bahasa Inggrisnya apa? It is 5. Kurang itu apa? Karena ini kurang, dalam 8 kurang ya, posisinya kurang kan? Posisi ke sini kan kurang kan? Nah, berarti 5 kan di sini kan? Maka itu menjadi it is 5 to 8. It is 5 to 8. Itu jam 8 kurang 5 menit artinya. Oke, selanjutnya nomor 3 ada 03.215 menit. Kira-kira seperti apa teman-teman jawabannya? Ya, kita pakai yang seperempat dulu lagi. Ya, ini kurang atau lebih diperhatikan ya. Ini lebih, maka menggunakan pas. Pas, oke. Berarti kita masukkan dulu. Tadi caranya menitnya dulu. Berapa tadi? It is a quarter. Jadi kalau seperempat kan a quarter. Kemudian lebihnya pas, ya kan? Lebih berapa jamnya? 3, maka 3. Itu jam 3 lebih 15 menit. Begitu ya teman-teman semuanya. Selanjutnya ada 01.30. Nah, ini jam setengah 2 berarti. Maka it is a half past 1. It is half past 1. Maka di sini kita tuliskan terlebih dahulu 30 menit ini. Half. Nah, setengah. Ya kan? Setengah. Karena 01 lebih, 30 kan lebih. Pakainya pas lagi. Lebihnya berapa? 01. 1. Berarti it is a half past 1. Ini setengah 2. Oke, teman-teman semuanya, adik-adik semua, semoga adik-adik ini bisa memahami ya materi yang kakak sampaikan terkait dengan telling time tadi. Nah, ini adalah materi kelas 3 sekolah dasar. Semoga adik-adik ini semuanya bisa memahami materi telling time ya. Dan dengan seperti ini, untuk adik-adik ketika nanti ditanyakan orang asing atau siapapun yang bertanya dengan kaitannya bahasa Inggris, adik-adik sedikit banyak tahu lah gitu ya, sedikit banyak tahu. Oke, terima kasih. Itu dulu dari kakak. Semoga bisa membantu adik-adik semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.